Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Oksanuria Hermaliani Putri dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan memaparkan materi pengalihan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. 11 Maret 45 tahun yang lalu, hari itu menjadi hari bersejarah bagi perkembangan Republik Indonesia. Bagaimana tidak, pada hari itu lahir suatu tonggak di mana kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno harus mengakui kekuatan Soeharto yang nantinya memimpin periode Orde Baru bangsa Indonesia. Tonggak bersejarah tersebut adalah Super Semar atau yang disebut Surat Perintah 11 Maret. Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 11 Maret 1996. Surat sakti ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pankokamtib saat itu untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Keluarnya Super Semar, menurut versi resmi, awalnya keluarnya Super Semar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1996, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada kabinet yang diduga terlibat G3OS. Di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio dan Wakil Perdana Menteri 3 Sairul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2, Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI itu. Mayor Jenderal Maijen Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto untuk menunggu situasi, sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan. Mayor Jenderal Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, yakni Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, yakni Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi, dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Maijen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal Prun M. Yusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 8:30 malam. Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret yang populer dikenal sebagai Super Semar yang ditunjuk kepada Maijen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Super Semar tersebut tiba di Jakarta tanggal 12 Maret 1966 pukul 1 setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar Angkatan Darat Brigjen Budiono.
Hal tersebut berdasarkan penunturan Sudarmono, di mana saat itu ia menerima telepon dari Majen Sudjipto, Ketua G5 Koti 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sudjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Mangko Kamtib yang dijabat oleh Majen Soeharto. Bahkan Sudarmono sempat berdebat dengan Murdiono mengenai dasar hukum teks yang masih gelap selain peristiwa gerakan 30 September 1965. Menarik untuk diketahui, beberapa kontroversial yang muncul. Beberapa kontroversial tersebut adalah kontroversi pertama, yaitu tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang terkesan tidak wajar. Surat tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan kemauan Soekarno sendiri. Tahun 1998, anggota Cakrabirawa Letnan II Prun Soekarjo Wilardjo mengaku bahwa Jenderal Pangabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno. Kontroversi pertama adalah tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang terkesan tidak wajar. Surat tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan kemauan Soekarno sendiri. Tahun 1998, anggota Cakrabirawa Letnan II Prun Soekarjo Wilardjito mengaku bahwa Jenderal Pangabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno. Dengan kata lain, penugasan tersebut, pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, diberikan dalam keadaan terpaksa. Pada gilirannya, orang bisa menduga bahwa pada bulan Maret 1966 itu terjadi semacam kudeta. Terus kontroversi yang kedua yaitu adalah tentang pengetik super semar. Dalam hal ini muncul pengakuan Letkol Prun TNI Angkatan Darat Ali Ebram, staf asisten 1 intelijen resimen Cakrabirawa, bahwa dia yang mengetik surat tersebut. Surat tersebut diketik dalam waktu 1 jam dengan didiktekan oleh Bung Karno. Ia mengetik dengan gemetar dan mengatakan bahwa konsep itu berasal dari Soekarno sendiri. Sebagai orang yang tidak biasa mengetik, ia mengerjakannya. Terus kontroversi ketiga yaitu terkait hilangnya dokumen super semar itu sendiri. Kontroversi ini muncul dari Ben Anderson, pakar Amerika yang pernah dicekal masuk Indonesia oleh rezim Orde Baru. Ia mengutip pengakuan seorang tentara yang mengaku waktu itu bertugas di Istana Bogor. Tidak dijelaskan nama dan pangkat tentara tersebut oleh Anderson, tetapi ia merasa yakin atas pengakuan tentara tersebut. Tentara tersebut menyatakan bahwa surat perintah yang asli itu sengaja dihilangkan karena diketik dengan menggunakan kop markas besar Angkatan Darat MBAD. Maksudnya adalah jika surat itu dipertahankan tentu akan menjadi sangat lucu. Surat kepresidenan ditulis dengan kertas berkop MBAD. Jadi surat tersebut sengaja dihilangkan bukan karena isi tetapi karena kop suratnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.